Aras ya, ini mau flashing matic. Nggak semua mobil bisa, tergantung jenis transmisi yang dipakai. Kalau kita ini di mesin ATF, khusus buat transmisi ATF saja. Ini proses flashing matic Toyota Rush ini. Flashing matic itu proses pengurasan oli matic secara menyeluruh. Jadi kapasitas keseluruhan oli matic ini dikuras habis. Kalau Toyota Rush ini memiliki itu total kapasitas oli matic sekitar 5 sampai 6 liter. Jadi kalau kita flashing, kita tambahkan jumlahnya sebanyak 2 lebih gitu. Jadi kita butuh 6 sampai 8 liter oli maticnya. Ini oli maticnya ada 8, dan ini untuk ini kan mas jenengnya apa? Jenengnya selangnya apa jenengnya iki? Oh, adaptor. Adaptor buat nancepin ke gearboxnya. Nah, ini mesinnya, ini ATF changer ini khusus buat jenis mobil yang punya transmisi ATF. Kalau CVT itu kita masih belum ada. Ini kita mulai prosesnya, kita menghidupkan mesinnya. Ini tampilan pertamanya. Jadi kita tekan OK dulu, dan berapa pilihan kita. Jadi kita ada di pilihan pertama, yaitu cycle clean. Nggak harus, itu pencucian dulu sebelum kita memasukkan oli yang baru itu. Di oli yang etik yang lama kita flushing dulu. Nah, kita set dulu itu kapasitas oli yang di flushingnya. Ini udah mulai kita hidupkan mesinnya. Nah, ini proses cycle clean kalau yang di mesinnya ini, atau flushingnya lah istilahnya. Jadi kita set waktunya tergantung kemauan kita. Kalau lebih lama mungkin lebih baik, soalnya kan pasti jauh lebih bersih. Kita setup ke 10 menit. Selang adaptornya kita akan coba ke gearboxnya. Untuk di mesin kali ini ada beberapa tipe, yaitu A dan B. Untuk yang A gitu kita pasang ke output gearboxnya, dan B untuk inputnya. Nah, ini sedang berjalan ini. Ini kita hidupkan juga, kita juga mainkan ke transmisinya. Jadi lebih ke proses lebih optimal lagi lah kalau dimainin stick transmisinya ini. Pemberian oli maticnya ke dalam mesin, jadi nggak perlu ditaruh di tempat tempat kapasitas maticnya, kita taruh di mesinnya. Nanti kita proses masuk atau keluar lewat mesin ini dan lewat selang adaptor ini ke gearboxnya. Ini kita cycle clean tadi itu oli yang lama itu kena flushing ke bagian sini ya, ke bagian apa ini namanya, kayak saringan gitulah. Dan ini tombol on off-nya. Tekanannya. Nah, saat kita beri masukkan oli tadi, itu langsung ke input di mesinnya ini. Nah, ini berapa liter sih yang kita taruh itu? Ternyata ini 3 literan. Kalau kita masukkan sini, nah kan nambahkan itunya. Nah, itu. Nah, ini selesai nih proses flushingnya ini. Kita ke pembilasan sama pemberian oli yang baru ke kit exchange gitu. Kit exchange ini kita bisa setup ke value-nya berapa, tergantung kapasitas oli yang sesuai mobil itu.
kapasitas oli matic mobil yang kita flashing gitu. Nah, kita setup ke 6 liter saja dulu. Kita harus hidupkan mesinnya terlebih dahulu buat memasukkan lah ke gearboxnya. Nah, ini prosesnya. Nah, ini indikatornya udah nyala ini. Nah, ini proses memasukkan oli yang baru. Nah, ini oli yang baru ini masuk lewat sini. Nah, ini tekanannya. Ini kan ya ada yang new, ada yang old. Nah, yang new tadi yang oli yang kita beri dimasukkan ke dalam mesin ini, terus yang old ini yang oli yang lama. Jadi konsep flashing matic ini memutar gitu. Oli yang baru dimasukin, oli yang lama dikeluarin, ya terus gitu, muter terus gitu. Nah, prosesnya. Proses pembuangan oli yang lama ini. Kita ke empty box ini ya, yang nomor 5. Oke, kita mau buang yang mana? Oli yang lama kita setup ke. Nah, pastikan itu selang yang tertancap di gearbox itu dipastikan harus lepas terlebih dahulu sebelum melakukan pengosongan oli ini. Nah, ini prosesnya. Kita langsung bawa ke drum langsung biar lebih efisien. Apabila mesin flashing ini cukup simple. Mungkin kalau penempatan selangnya ini kalau yang A itu di outputnya, kalau B di input gearboxnya. Setelahnya menyesuaikan aja. Kalau kita mau hanya pembersihan ya pembersihan, kalau sekalian mau ganti oli matic ya tadi IGTX kan gitu biar lebih efisien ya flashingnya.